Di sholat sunnah hendaknya ada sebahagian, ya, sebahagian besar lah kita tunaikan di rumah kediaman kita masing-masing. Artinya memakmurkan rumah, meramaikan rumah dengan berbagai macam ibadah itu secara umum itu disunnahkan. Membaca Quran, zikir, majelis-majelis ilmu mungkin dengan anak dan istri, bacakan satu dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi diantara itu yang paling besar manfaatnya, fadilahnya itu adalah menunaikan solat sunnah. Nah, kecuali solat sunnah yang merupakan syiar. Nah, syiar itu maksudnya kita itu disuruh untuk unjuk gigi. Umat Islam itu disuruh kumpul, kemudian menunjukkan bahwa kita itu banyak, kita itu eksis, ya seperti itu. Ada solat yang tujuannya seperti itu, makanya disyariatkannya itu dengan berjamaah. Ya, contohnya seperti solat tarawih, kemudian solat solat gerhana itu disunnahkan di lapangan atau di masjid. Solat id, ya, atau orang yang sedang iktikaf di masjid, karena kan tidak bisa ditinggalkan kecuali ada uzur, ya. Kalau itu semua itu disunnahkan untuk ditunaikan di masjid. Tapi seperti solat rawatib, ya, jika memungkinkan, nah, kita tunaikan di rumah. Solat duha, solat tahajud, ya, paling bagus itu di rumah. Kita bacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sabdakan yang pertama, ini hadis dari Abdullah bin Sa'ad, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala, beliau sampaikan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anis salati fi baiti was salati fil masjid, ya, tentang mana yang lebih baik, ya, solat di rumah atau solat di masjid. Nah, tentu masjid ini secara umum, tapi dalam kasus hadis ini adalah Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita tahu bahwa ada 3 masjid yang beda dengan masjid-masjid yang lain dalam masalah pahala ketika kita sholat di dalamnya. Nah, tentu yang di puncak itu ada Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini pahalanya 1 kali sholat di sana sama dengan 1000 kali sholat, bukan 1000, 100.000, ya, sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Itu Masjidil Haram. Kemudian yang kedua ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah itu 1 kali sholat di sana levelnya itu sama dengan perbandingannya 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya, kemudian di bawahnya lagi itu ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, ya, itu ada yang mengatakan 500 kali lipat, ada yang mengatakan 250 kali lipat. Itu semua ada hadisnya itu. Jadi yang ditanyakan sahabat ini, ya Rasulullah, manakah yang lebih baik, aku sholat di rumahku sendiri atau aku sholat di masjid? Maksudnya itu Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu sholat di situ sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Qala,
Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak kita duga-duga nih bahwa Nabi mengatakan qad taro ma aqraba baiti minal masjid. Ya wahai Abdullah, kamu kan lihat sendiri. Kamu lihat sendiri ma aqraba baiti minal masjid. Coba lihat betapa dekat rumahku dengan masjid. Jadi antara rumah Nabi dengan masjidnya itu kan ya bukan dekat lagi, memang nempel. Nempel memang. Ya karena rumah-rumah Nabi itu hanya bedengan-bedengan ya, di tembok barat ya, di tembok barat Masjid Nabawi. Nah, jadi kamu kan lihat sendiri betapa rumahku itu sangat dekat dengan masjid. Fala an usolliya fi baiti, maka sesungguhnya solatku di rumahku ini ahabbu ilayya, lebih aku senangi, min an usolliya fil masjidi, dibandingkan solat di masjidku ini, Masjid Nabawi, illa antakuna solatan maktubatan, kecuali solat fardu. Nah, kalau solat fardu di masjid, tapi kalau solat sunnah bahkan itu fadilahnya itu lebih besar. Nah, jadi seumpama kita sholat sunnah di rumah kita sholat sunnah di rumah kita itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah di masjid ya, rawatib lah gampangannya begitu. Nah, meskipun masjid itu adalah Masjid Nabawi ya, bahkan meskipun masjid itu adalah Masjidil Haram ya, khusus sholat sunnah yang memang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Nah, ini faktanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa solatku di rumahku ini lebih aku senangi dibandingkan solatku di masjidku. Solat sunnah maksudnya, illa antakuna solatan maktubatan ya, kecuali solat fardu. Nah, kalau solat fardu afdolnya itu di masjid. Nah, bahkan sebagian ulama mazhab kita mengatakan bagi kaum laki-laki yang tidak ada uzur itu wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi di sini dikatakan begini bahwa dari hadis ini disimpulkan sholatut tatawwu'i fil baiti, bahwa sholat sunnah di rumah afdalu min sholatiha fil masjid, itu lebih baik dibandingkan, lebih afdal dibandingkan sholat sunnah di masjid. Nah, tentu pengecualian tadi yang disyariatkan berjamaah. Walau kanal masjidu ahadal masajidis salasati ya, bahkan meskipun masjid itu adalah salah satu di antara 3 masjid allati yudha'afu fihal ajruh, yang pahalanya di situ dilipat gandakan. Ya, kenapa demikian? Nah, ini disebutkan oleh para ulama kita. Nah, di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi sabdakan, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, gunakanlah rumahmu itu untuk sholat. Nah, jadi makmurkan rumahmu itu dengan berbagai macam sholat sunnah di rumah. Makmurkan, ramaikan rumahmu. Kenapa? Fa inna afdhalas salati, karena sesungguhnya sebaik-baik solat, seutama-utama solat, maksudnya dalam level pahalanya dan manfaatnya, itu adalah solatul mar'i fi baitihi, solatnya seseorang yang dilakukan di rumahnya, illal maktubata, kecuali solat wajib, kecuali solat fardu. Nah, disebutkan juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Ya, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Hendaklah sebahagian solat-solat sunnahmu itu lakukan di rumah. Ya, lakukan di rumah. Wala tattakhidhuha kuburan. Jangan menjadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan.
Seperti kuburan itu maksudnya ya orang kalau sudah mati kan sudah tidak bisa sholat lagi itu. Nah, kemudian rumah yang di dalamnya itu tidak pernah digunakan sholat itu auranya itu seperti kuburan. Ya, jadi tidak ada kehidupan ya, tidak ada kehidupan. Maksudnya kehidupan itu kehidupan ruhiyah, kehidupan spiritual ya di dalam rumah-rumah yang tidak pernah ditempati sholat. Nah, di sini Imam Al-Munawi Imam Al-Munawi ini mengatakan begini. Di antara keutamaan sholat sunnah di rumah itu, pertama itu ab'ada minar riya, itu menjauhkan dari riya, ya menjauhkan dari riya. Ya, kalau sholat fardu memang harus dilakukan di masjid berjamaah. Mau riya mau tidak, paksakan berjamaah, ya supaya orang-orang itu tahu kalau kita ini masih Islam gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau sholat sunnah ini diusahakan di rumah itu diantara manfaatnya itu menjauhkan dari riya wa aqraba lil ikhlasi, dan mendekatkan pada keikhlasan. Jadi menggampangkan atau memudahkan kita ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Wa li'annahu fihi hattun lil buyuti minal barakati fil quti. Dan juga sholat di rumah itu keberkahannya itu bisa katakanlah melimpah. Nah, jadi kalau kita ibaratkan sholat itu seperti cahaya, dan Nabi memang sabdakan bahwa as-sholatu nurun, ya sholat itu seperti cahaya. Itu kalau kita lakukan di rumah maka cahayanya itu bisa melimpahi, ya bisa melimpahi bahan-bahan makanan kita, minuman kita yang ada di rumah. Itu banyak sekali manfaatnya. Nah, di antara manfaatnya lagi adalah tuharriku fis sighari minal banina wal banati ar-rugba fis shalah. Kalau di rumah ini ada anak-anak kita yang masih kecil, ada cucu-cucu kita laki-laki dan perempuan, tampaknya dilihatnya kakek neneknya, mama bapaknya ini sering sholat di rumah, mendengarkan bacaan-bacaan sholat. Nah, ini tentu akan mempengaruhi hati mereka sehingga memudahkan mereka ini untuk mencintai sholat. Nah, apalagi keberkahan sholat-sholat sunnah di rumah itu watatrudu minal baitis syayatin, watatrudu minal bait asyayatin. Jadi sholat sunnah di rumah ini bisa menjadi media pengusir setan. Nah, wabiha tahsulut tuma'ninatu fil baiti wal khairu wal barakah. Nah, dan ini semua adalah merupakan upaya-upaya kita secara spiritual untuk mendatangkan, menghadirkan ketenangan, kebaikan dan keberkahan di dalam rumah kita. Ya, amal maktubatu, adapun salat-salat fardu, fa inna adaaha fil masjidi afdalu. Maka sesungguhnya menunaikannya di masjid itulah yang paling baik. Bal huwa wajibun 'alar rijali, bahkan ada pendapat yang mengatakan, pendapat ulama kita mengatakan bahwa salat fardu itu wajib dilakukan berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Nah, ini li'annaha dallat ala zalika dalail katsirah fil kitabi was sunnah. Nah, ini karena ada dalil-dalil dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum sholatahu fil masjid. Nah, jika kalian telah selesai melakukan sholat di masjid, katakanlah sholat fardu, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatih, maka hendaklah
ada juga sebahagian dari sholatnya itu lakukan di rumah. Ya. Jadi seumpama ba'diyah zuhur itu 2 rakaat, ya mungkin di masjid kita tunaikan 2 rakaat, sampai di rumah kita tunaikan lagi 2 rakaat. Karena waktu ba'diyah itu memanjang sampai waktu sholat habis. Ya, kecuali seumpama kita kalau yakin tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini kalau kita yakin tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka sempatkanlah tunaikan qobliyah di rumah. Jadi sudah azan, sudah masuk waktu, nah kita tunaikan qobliyah, karena qobliyah itu waktunya masuk bersamaan dengan waktunya sholat. Jadi begitu waktu sholat masuk, maka waktu sunnah-sunnah qobliyah itu juga masuk, dan itu memanjang terus sampai waktu sholat habis. Sampai waktu sholat habis. Kalau ba'diyah itu nanti waktunya masuk setelah sholat fardu kita laksanakan. Tadi kalau kita sudah sholat fardu, baru masuk waktu ba'diyah. Makanya qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat fardu. Ya, qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat fardu. Kenapa? Karena waktunya masih ada. Ya, tapi kalau ba'diyah tidak boleh kita majukan sebelum sholat fardu karena waktunya belum masuk. Tapi kalau seumpama kita khawatir, ya, tidak yakin bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, karena itu juga fadilahnya besar sekali. Jangan sampai kita tinggalkan mendapatkan fadilah takbiratul ihramnya imam. Ya, artinya apa? Ketika imam takbiratul ihram masuk dalam sholat, kita sudah berdiri di belakangnya. Nah, langsung takbir. Nah, itu namanya mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Nah, kalau kita khawatir kehilangan itu, maka tidak apa-apa. Nah, kita kemudian berangkat ke masjid, nanti di masjid kita tunaikan itu qobliyah. Nah, sering juga ditanyakan itu, mana kita kalau waktu sudah mepet, mana didahulukan tahiyatul masjid atau qobliyah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwa tahiyatul masjid itu intinya solat sunnah yang dilakukan ketika masuk masjid sebelum duduk. Nah, itu sudah masuk tahiyatul masjid. Jadi sebenarnya ketika kita masuk ke masjid, kemudian kita niat sholat qobliyah, umpama usolli rakaataini qobliyat az-zuhur, umpama saya niat sholat 2 rakaat qobliyah zuhur, kita belum duduk ini, langsung niat qobliyah zuhur 2 rakaat, maka itu secara fikih itu sudah termasuk tahiyatul masjid juga. Ya, sudah termasuk tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu intinya adalah sholat. Begitu kita masuk masjid, sebelum duduk kita kok sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah wudhu kah 2 rakaat, atau sholat qobliyah 2 rakaat, atau kita niatkan khusus tahiyatul masjid juga tidak masalah. Ya, kalau umpama waktu masih banyak, kita sholat sunnah dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, setelah itu kita bangkit lagi tunaikan qobliyah zuhur 2 rakaat umpama. Ya. Tapi seumpama waktu sudah mepet, ya barangkali mungkin tinggal 3 menit. Sudah tidak sempatlah lagi kita tunaikan tahiyatul masjid secara umum, maka tunaikanlah qobliyah zuhur 2 rakaat, maka insya Allah tahiyatul masjidnya juga sudah tercukupi. Yang penting dilakukan, jangan duduk dulu, langsung. Ya, seperti itu. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali, masuk kita pada satu pembahasan
yaitu majaa fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang puasa-puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebaikan, melimpahkan manfaat dalam majelis kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.